Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan saya, RW di sini. Pada kesempatan pagi ini saya akan membahas tentang yang disebut dengan segmen ganjil dan segmen genap. Ya. Jadi di dalam Elliott Wave modern, selain kita harus memahami yang namanya gelombang, kemudian pola, yang paling berikutnya adalah yang mesti kita pahami adalah tentang segmen ganjil genap. Ini adalah sebuah metode yang memudahkan kita dalam saat nanti dalam perhitungan. Nah, dalam pengamatan ini, dalam analisa ini, saya mulai dari time frame monthly. Oh ya, sebelumnya ini di pound sterling ya, pound sterling. Ya, saya menggunakan di pairnya di forex di pound sterling terhadap US dollar uh, dengan pengamatan pertama kali di monthly. Dan sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk Anda subscribe, like, ataupun bisa Anda share ke medsos Anda. Baik, saya mulai ya. Nah, kalau kita bicara pola itu sebenarnya cuma ada dua. Pola 5, pola 3. Ya, jadi ada cuma dua, pola 3, pola 5. Sedangkan begitupun segmen. Segmen itu adalah segmen ganjil dan segmen genap. Di sini sudah saya buatkan adalah segmen genap seperti ini. Orang bilang bahwa segmen genap ini sebuah korektif, ya umum mengatakan seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Ya, segmen genap. Sedangkan segmen ganjil di sini adalah orang sampaikan sebagai sebuah tren atau pola 5. Ya, nah ini sampai sini. Itu ya. Jadi segmen genap, segmen ganjil dengan segmen ganjil, segmen ganjil dan segmen genap. Dengan segmen ganjil polanya kan pola 5. Barangkali nanti kalau di detailnya di segmen apa namanya itu di dalam subnya nanti ada time frame yang lebih kecil, di weekly atau di daily. Segmen ganjil ini atau pola 5 ini barangkali bisa terbangun dari sebuah susunan dari pola 3 atau bisa berupa kanal paralel atau bisa misalnya double zigzag, triple zigzag. Ya, itu bisa ya memungkinkan ya. Itulah ada salah satu perbedaan yang mesti Anda pahami di Elliott Wave modern dengan di Elliott Wave teori. Ya, kalau di Elliott Wave teori jelas ini kalau kita bicara segmen ganjil atau pola 5 ini harus berupa impuls. Di Elliott Wave modern tidak seperti itu. Ya. Oke. Nah, di segmen ganjil batasnya sampai mana? Batasnya adalah kalau kita perhatikan Anda coba perhatikan di sini bahwa walaupun ini yang berikutnya ini adalah barnya adalah bar bullish ya, naik. Tapi ini adalah walaupun bullish tapi sebenarnya dia turun agak di bawah ya, agak di bawah dan itu hampir 50%-nya turun di bawah. Sehingga dengan cara begitu, maka batas maksimal bullishnya atau segmen ganjilnya sampai di sini. Karena di sininya bar low-nya itu adalah di bawah dari low dari bar yang paling terakhir dari sebuah bar sebelumnya ya, seperti ini. Walaupun memang ini hijau ya, bullish tapi bukan di sini batasnya tapi yang di sini ya. Sehingga yang berikutnya ini sisanya ini adalah sebuah katakanlah segmen genap ya. Ciri-ciri segmen genap kalau Anda perhatikan, kebetulan saya buatkan bahwa ini segi empatnya Anda perhatikan ada mungkin saya garisnya warnanya saya rubah jadi agak merah barangkali ya coraknya. Jangan pink. Biar Anda bisa melihat bahwa itu memang ada batas yang jelas. Nah, seperti itu ya. Jadi, harga bergerak, ciri-ciri segmen genap adalah sudah jelas bahwa harga bergerak melewati titik tengahnya dari saya gambarkan kotak ini sehingga dia di sini naik. Pertama di sini turun ya, di sini naik disentuh ya dari bawah, tersentuh lagi dari atas ke bawah, tersentuh lagi dari bawah ke atas, tersentuh lagi dari atas ke bawah, begitu berulang-ulang. Nah, ini adalah sebuah ciri-ciri segmen genap ya. Nah, kalau segmen genap maka polanya adalah pola 3 secara keseluruhan. Di dalamnya untuk level di bawah 1 derajat dia akan berpola 3 juga ya, seperti ini ya. Ini dari sini ke sini pola 3 ya nanti. Nanti kalau kita buatkan misalnya yang ini ya, saya buatkan yang ini. Ya, saya
gandakan. Nah, ini ya. Ini pola 3. Ya. Tentunya walaupun itu pola 3, Anda harus membuat warna yang agak berbeda ya. Katakanlah hitam karena dia subnya dia bagiannya ya. Ini misalnya derajatnya 20, ini 16 misalnya ya. Nah, ukurannya 20. Dengan cara begitu, ini kelihatan bahwa ini adalah sub dari segmen 3 yang paling besarnya ini. Ya, atau segmen genap ini. Dengan cara yang sama, kita bisa katakanlah menggandakan, menulis. Ini jelas ini segmen 3 lagi. Ya. Ini jelas segmen 3. Ini pun jelas segmen 3. Ya. Ini juga jelas segmen 3. Ya, sampai sini. Ini jelas segmen 3 yang berikutnya. Untuk saat ini nanti barangkali nanti segmen 3 ini atau pola 3 ini ya. Pola 3 itu nanti akan menjadi begitu ya. Ya, seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ini saat ini nanti bisa saja ini adalah bergeser ke sini ya. Misalnya di sini ya. Ya, atau di sini nih yang merah ini, yang terakhir merah ini. Nah, begitu. Nanti yang di sini adalah segmen 3-nya yang bawahnya ya. Tergantung dari perilaku ini. Nah, sekarang kalau sudah di sini kita barangkali mungkin kan tujuan dari Elite Wave Model itu adalah menghitung jumlah menghitung gelombangnya. Kalau seperti ini maka gelombangnya belum bisa kita hitung. Belum kita hitung. Kenapa seperti itu? Karena pada saat kalau kita maksudnya seperti ini. Kita baru membuatkan label di sini adalah 5, di sini adalah 3, di sini adalah 3 seperti itu. Tetapi kalau kita menghitungnya misalnya dari sini ke sini adalah katakanlah misalnya ini adalah 1 ataupun A begitu ya. Bisa 1 karena ini adalah misalkan katakanlah ini adalah sebuah variasi yang disebut sebagai sebagai impuls misalnya, ataupun sebuah katakanlah ini sebagai A karena ini katakanlah berupa zigzag ya. Jadi dari sini kita tidak bisa menghitung ya. Belum bisa membuat label atau perhitungan, belum bisa. Baru sampai label yang sifatnya label pola ya, pola 5 3. Jadi kalau misalnya ini 1 atau 3 belum. Dan lebih lagi adalah bahwa kita pun di sini belum bisa membuat kesimpulan bahwa apakah segmen ini atau gelombang ini bergerak setelah ini adalah katakanlah misalnya seperti ini ya. Ya, nah ini. Apakah dari sini akan naik seperti ini? Ya. Ataupun katakanlah ini akan turun. Ini belum. Ya, belum ada informasi. Walaupun di sini ya, yang hijau ini ya, yang bar terakhirnya sudah kuat ya, bullish ya, seperti itu ya. Nah, untuk memastikannya adalah kita memberikan alat bantu di sini trend ya, trend line ya, tarik dari titik 0 ke titik sini ya, di ujung yang paling ujungnya ya. Nah, pada saat dikatakan bahwa ini berakhir ya, segmen genap ini berakhir, terjadi pergerakan harga ya seperti ini misalnya ya, ke atas ya, tanpa menyentuh dengan cepat, hampir seperti bar ini ya, bar ini ya. Atau seperti inilah, bar pertama adalah seperti ini, kemudian bar kedua adalah ini. Jadi ini belum, karena ini masih scoop-nya di sini, kalau kita lihat perhatikan ini masih di bawah, masih sejajar dengan yang di sini ya, ini masih belum. Nanti kalau dari sini misalnya bergerak satu bar saja tinggi ya, misalnya sampai di sini, baru itu sudah dikatakan bahwa ini berakhir di kalau kita tarik misalnya ya, kita perhatikan di sini ya, yang di terakhir inilah yang nanti yang akhir segmennya itu ya, yang menyentuh garis merah ini yang terakhir itu di sini ya. Ya, jadi kalau misalnya dari sini berarti segmen 3 ini berakhir di sini terakhirnya. Baru kita menghitung polanya. Tetapi sampai sekarang kita belum bisa menghitung, belum bisa membuat labelnya ya, dari sini ke sini.
ya. Jadi kalau dari sisi time frame monthly-nya ini seperti itu ya. Jadi belum bisa kita membuat kesimpulan. Barangkali kalau time frame weekly-nya ini sudah jelas bahwa lihat dari 2 bar ini ya, dengan ini jelas ini sudah berakhir. Ini sudah apa, katakanlah ini sudah membangun sebuah impuls nanti. Nah, di time frame yang lebih kecilnya nanti kita akan mengamati di bagian segmen 1 dan 2 ini. Di dua bar ini yang kita perhatikan. Barangkali bisa jadi di bar yang terakhirnya ya. Untuk selintas saja coba kita lihat di weekly-nya ya, di 2 bar. Di 2 bar berarti sekitar nah di sini ya. Kita lihat bukan di sini, makanya saya tadi kalau di weekly-nya ya, ya. Bukan yang di sini ya. Jadi kalau saya kasih garis pengamatannya garis vertikal. Nah, ini ya. Bukan di sini, kita perhatikan itu di situ ya, kasih tanda ya. Nah, ya. Ini ya. Sorry, mana tadi? Sorry. Visibility-nya minggunya tidak ya kan. Nah, gitu. Kemudian kita lihat di weekly-nya. Nah, ini di sini. Kalau lihat dari sini, ini ada kenaikan, ini ada penurunan di sini. Nah, baru di sinilah akhir segmen genapnya itu di sini. Dan seperti yang kita lihat, ini di analisa sebelumnya, saya sudah menghitung bahwa ini adalah segmen E. Ya. Kalau ini kalau di time frame yang lebih kecilnya, ini sudah dapat segmen E. Saat ini tapinya ya, segmen di sini. Ini sudah ada 2 segmen ya, terhadap katakanlah terhadap ini namanya apa? Terhadap time frame, terhadap pola ini bahwa ini di triangle di time frame weekly-nya ini sudah berakhir di sini. Ya, ini ya macam. Nah, ciri-cirinya di sini harusnya kalau seperti itu ya. Nah, ini ya. Ya. Nah, ini ya. Seperti itu ya. Walaupun Anda harus cukup tetap seperti yang saya sampaikan, Anda harus hati-hati bahwa tetap kemungkinan bahwa ini akan terjadi. Katakanlah setelah ini adalah menurun. Karena apa? Karena ketinggian paling di sini kalau kita perhatikan segmen yang paling tingginya ya di sini, dari sini ke sini. Sebenarnya dari sini ke sini ada juga, tapi saya ambil yang dari sini ke sini sebagai pengukur paskanya. Jadi kalau saya ukur menggunakan ini seperti ini ya. Maka itu kalau dia melewati 100%-nya ya, 100%-nya. Nah, ini ya. Kalau dia sudah melewati 100%-nya, maka ini adalah E-nya berada di sini. Tetapi kalau ternyata di sebelum 100% dia balik lagi arah, maka E-nya geser bukan di sini tapi di sebelah kanannya lagi. Ya. Maka terjadi pergeseran ya. Seperti itu. Karena lihat dari aras bantunya ini ya, menyentuh lagi ya di sini di atas. Ya. Itu di ini. Tapi saya sampaikan ke monthly-nya, saya cuma mau menyampaikan bahwa nah ini ya di monthly-nya sendiri bahwa ini saya hapus dulu. Nah begitu. Maka di monthly-nya ini adalah kalau di monthly-nya sendiri baru 1 bar ada kenaikan. Tidak untuk kemungkinan, hati-hati dulu jangka panjang ya bahwa ini tidak ada kemungkinan untuk menyentuh yang garis merah ya. Tinggal katakanlah satu bulan lagi, bulan depan ya, kalau 2 bulan dapat dia terjadi kenaikan lagi, maka segmen genap ini sudah berakhir. Kalau itu sudah berakhir, maka kita sudah bisa menghitung dari sini ke sini adalah A ya, atau 1 ya. Dari sini ke sini adalah 2 ataupun B. Nah, itu pun juga baru bisa menghitung, menyampaikan bahwa 1 atau 2 gitu ya. A atau antara zigzag ataupun time frame antara zigzag dan pola impuls ya. Ya, seperti itu. Walaupun kalau lihat dari pergerakan seperti ini ya, ini terlalu tinggi sebenarnya ya. Terlalu tinggi. Ya, masih terlalu tinggi. Mestinya dia pergerakan yang ininya cukup tinggi ya. Mungkin katakanlah sampai di sini ya, baru ini dikatakan bisa selesai. Okay?
Itulah, penjelasan tentang bagaimana kita, apa yang dimaksud dengan segmen ganjil dan segmen genap, dan penggunaannya seperti, yaitu untuk memudahkan kita di dalam hal menghitung, gelombang Elliott-nya, ya. Dan itu dan dalam perhitungannya sendiri, selama itu kita belum lengkap ya, dari sisi Elliott wave modern ya terutama, kalau di Elliott wave teori saat seperti ini pun juga sudah bisa dihitung ya. Walaupun konsekuensinya nanti ada kalau ternyata harganya bergerak ke bawah dari sini ke sini ya, maka perhitungan ini akan menjadi salah ya. Karena perhitungannya ini menjadi, katakanlah di sini ada sampai di sini adalah ya, ini pola 5 sampai sini pola 3-nya yang besar sampai sini, nanti dari sini ke sini turun ke bawah ini pola 3 lagi ya, seperti itu. Itulah perbedaannya ya. Jadi itulah fungsi dari segmen ganjil, segmen genap ya, untuk memudahkan memberikan gambaran kepada kita dalam hal menghitung gelombang Elliott. Saya cukupkan sampai di sini. Sekian, terima kasih.